Halo, jumpa lagi dengan saya Bapak Juanda Sinaga. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mencek baterai yang dipakai di kendaraan otomotif. Jadi sebelum kita masuk ke pemeriksaan baterai, kita perlu alat apa yang kita pakai untuk pemeriksaan baterai. Alat yang kita pakai sangat sederhana, hanya satu saja barangnya ya. Yang kita pakai ya untuk saat ini yang saya pakai adalah apometer digital. Apometer digital ini dia barangnya. Ini dia barangnya, test lead yang positif, yang merah. Test lead yang negatif, yang hitam. Nah, jadi untuk saklarnya bisa kita tes, kita selektornya kita masukkan ke 20 volt arus searah. Nah, tapi kita hidupkan dulu. Ini powernya. Ya. Kita tempatkan selektornya pada 20 volt arus searah. Nah, kenapa 20 volt? Karena baterai yang dipakai di otomotif itu voltasenya adalah sekitar 12,5 sampai 13 volt. Itu dia untuk tegangan maksimal. Semua baterai yang dipakai di otomotif itu sama semua. Itu tegangannya 12 volt. Besar kecilnya itu tidak masalah untuk tegangannya. Tegangan baterai semua itu 12 volt sampai ke 13 volt. Nah, tetapi kalau tertulis di baterai itu adalah 12 volt. Sebelum kita bahas, kita cek dulu secara fisik. Nah, kebetulan baterai yang saya pakai adalah baterai merek GS, ya, merek GS. Baru kita lihat lagi ke atas. Di baterai itu ada tertulis seperti ini ya, perhatikan N70. N70. Ini dia, perhatikan ya. N70. Kemudian di sini ada 12 volt. Di bawahnya ada tertulis 70 Ah. Oke. Yang N70 ini artinya adalah ini normalisasi atau standar daripada pabrik. Untuk N70 besarnya seperti inilah. Ya. Untuk N70 baterai yang model apapun mereknya itu, kalau N70 seperti inilah standar besarnya. Kemudian yang 70 ini artinya ini keterangan dari N ini. Nah, keterangan dari N standar baterai 70 ampere. Oke? Bisa dimengerti? Oke, lanjut kita kemari. Di sini ada tertulis 12 volt. Ini artinya baterai ini tegangannya adalah 12 volt. Tetapi saya katakan tadi sekitar 12 sampai 13 volt. Karena tidak pas ini tegangannya 12 volt. Tetapi tegangan normalnya adalah 12 volt, lebih sedikit, tetapi tidak sampai dengan 13 volt. Ya, itu aslinya di lapangan. Kalau kita ukur ini tidak pas ini 12 volt. Lewat lagi dia. Kemudian di bawahnya di sini ada 70 Ah, artinya baterai ini 70 ampere hours. 70 ampere hours. Jadi kekuatan dari baterai ini adalah 70 ampere dalam 1 jam. Jadi kalau kita hitung-hitung dia 70 ampere dapat dikeluarkan baterai ini dalam 1 jam. Jadi kalau kita hitung dia 70 kali 12. 70 kali 12 itulah watt yang dikeluarkan dari baterai ini. Dalam 1 jam. 70 kali 12 otomatis 840 watt. Ya. 840 watt yang bisa disuplai oleh baterai ini dalam 1 jam. Ya. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada tanda positif. Ya, ini menyatakan kutub ini adalah kutub positif.
Kemudian di sini ada kutub negatif, tanda negatif. Oke. Nah, tetapi perlu juga diingat, ini kepala baterai ini kepala baterai yang saya tunjuk ini, ya, dengan yang ini tidak sama besarnya itu loh, diameternya tidak sama. Nah, jadi kalau yang negatif dia itu kepala baterainya itu lebih kecil sedikit dari terminal yang positif. Ini. Jadi yang atas ini, yang kuning ini disebut dengan terminal baterai. Terminal baterai ini ada juga tandanya di sini positif. Tanda negatif. Kenapa? Karena kalau kamu pakai itu terminal baterai yang negatif, kamu buat ke yang positif, itu tidak sama besarnya. Kalaupun dia masuk, dia contohnya yang ini negatif ini, kamu masukkan ke yang positif ini, bisa masuk tetapi maksa itu. Nah, tidak pas. Jadi kalau misalnya kita membeli daripada terminal baterai untuk baterai, ya coba perhatikan yang kamu ganti yang mana, positif atau negatif. Walaupun sebenarnya dijual itu adalah sekaligus dua-duanya, yang positif dan negatif satu set biasanya itu. Nah, oke, kita sudah ke terminal baterai. Sekarang kita masuk ke air baterai. Oke, sebelum kita lihat air baterainya, coba kita lihat dulu bodinya. Di sini ada upper level. Ini ada upper level. Di sini ada lower level. Artinya ya, kalau kita mengisi air baterai ke baterai ini, tidak boleh lebih dari ini, garis ini, upper level ini. Jadi kalau baterainya kurang, tidak boleh kurang dari lower level ini. Kalau kurang kita harus tambah. Ya. Dan kalau kita tambah tidak boleh lebih dari upper level ini. Itulah arti dari tulisan dan garis yang ada pada bagian luar dari baterai ini. Oke. Selanjutnya kita lihat ke dalam baterai ini. Bagaimana di dalam? Ini adalah baterai jenis baterai basah. Kenapa disebut dengan baterai basah? Karena di dalam baterai ini ada cairan yang disebut dengan cairan air baterai. Nah, air baterai ini BJ-nya adalah 1,26, ya. BJ-nya 1,26. Sekarang kita lihat di dalam. Bagaimana di dalam? Oke. Kita lihat ya. Ya. Ini dia di dalam. Dan kalau kita goyang-goyang ini bisa kita lihat ada enggak air baterainya. Bisa dilihat kawan-kawan? Nah, ini ya. Nah, ada air baterainya di dalam ini. Dan tingginya tidak boleh lebih dari yang saya katakan tadi. Tidak boleh lebih dari upper level ini. Oke. Sekarang kita ukur berapa tegangannya. Ya. Sekarang kita cek. Kita buat dulu sini 20 volt. Ada kode di sini tanda V. Kode tanda V ini di atas dia garis, kemudian di bawah garis titik. Ya. Ada kodenya. Di atas dari tanda volt itu ada garis, kemudian ada strip. Itu menyatakan bahwa posisi daripada selektornya ini pas pada tegangan 20 volt untuk arus searah. Oke, ini kita lengketkan dulu di sini. Ya, kita lengketkan dari situ. Kemudian yang hitam ini ke negatif. Oke, yang positif, yang merah, yang negatif, yang hitam. Kemudian kita lihat berapa tegangannya. 12,36 volt.
12,36 volt. Jadi yang saya bilang tadi, tegangannya 12 sampai dengan hampir 13 volt. Itulah tegangan daripada baterai. Mau baterai yang besar, mau baterai yang kecil, tegangannya adalah 12 volt ke atas sedikit. Itu adalah menyatakan baterai itu adalah bagus. Jadi begitulah cara mencek tegangan baterai. Oke, teman-teman? Tetapi sebelum ditutup, Anda yang cinta dengan pendidikan, silakan subscribe channel ini. Terima kasih.